Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu memberikan rahmat, melimpahkan rahmat dan juga semoga selalu menjaga kita semuanya. Amin. Merebaknya virus corona di belahan dunia yang berdampak sangat banyak, bahkan Saudi pun mempunyai kebijaksanaan untuk menutup sementara jamaah-jamaah yang mau umroh, ditutup untuk sementara waktu sampai waktu yang belum kita ketahui. Kemudian di Indonesia juga banyak diberlakukan kebijaksanaan dan juga di negara-negara juga yang lain juga sama mempunyai kebijaksanaan dalam mengantisipasi virus corona ini. Bagaimana sikap seorang muslim? Orang Islam selalu berpedoman kepada wahyu Allah dari Al-Quran dan juga selalu berpegang teguh kepada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ciri orang beriman adalah selalu yakin kepada Allah. Selalu yakin kepada Allah, pertolongan Allah, dan juga yakin bahwa dunia ini adalah dalam genggaman Allah, dalam manajemen Allah Subhanahu wa taala. Semua tunduk kepada Allah. Oleh karena itu, orang mukmin ini tidak perlu khawatir dengan kekhawatiran yang dimiliki oleh orang selain beriman, karena kita masih punya pegangan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, punya tempat bersandar, tempat tawakal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara wafirra minal majzumi kama tafirru minal asadi. Rasulullah bersabda, la adwa wala tiyarata. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Ini Rasulullah memberikan arahan supaya orang tidak panik terhadap penyakit menular itu. Karena penyakit menular itu tidak dengan sendirinya. Penyakit menular itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka resep pertama tuh jangan panik, karena semua atas izin Allah. Bahkan misalkan semua sabab terjadinya penularan itu ada. Orang itu misalkan sudah bergandengan tangan, sudah berdekatan, sudah hal-hal yang menyebabkan dia itu tertular itu ada. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan terjadinya penularan penyakit tersebut, enggak terjadi. Jadi tidak ada penularan itu dengan sendirinya. Penularan penyakit itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. La adwa, tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya, tapi dengan izin Allah. Wala qiyarata wala hamata wala safara, tidak ada perkara-perkara sial. Ini menyebabkan sial, orang ini menyebabkan sial hari ini, hari Kliwon dan seterusnya, misalkan pasarannya Kliwon atau pasarannya Pon atau pasaran Paing, tidak ada menyebabkan sial, tidak ada. Kemudian wala hamata, tidak ada kesialan pada burung-burung, seterusnya. Wala sofar juga bukan bulan yang sial juga. Tapi walaupun Rasulullah sudah memberikan nasihat, bersabda la adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Kita yakin semua Allah, tetap kembali kepada Allah, tetap. Kemudian seterusnya hadis tersebut, wafirra minal majzumi kama tafirru minal asad. Hendaknya kamu
lari dari al-majzum, orang yang penyakit kusta, penyakit lepra, penyakit yang menular. Jadi kamu jangan mendekat, bahkan kau jauhilah, jauhi. Kama tafirru minal asad, kama tafirru minal asadi, sebagaimana kau lari dari singa yang mau menerkam Anda. Dia menyelamatkan diri. Jadi ada dua tugas. Satu, jangan panik karena semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu ketakutan yang luar biasa. Mintalah kepada Allah selamat. Jadi kalau diselamatkan oleh Allah, nggak ada yang tertular. Kemudian yang kedua, tetap melakukan tindakan. Tindakan itu pencegahan, kemudian pengobatan dan usaha-usaha sempurna, artinya menyempurnakan usaha. Wafirra minal majzumi kama tafirru minal asad. Jadi kita harus lari dari singa. Kalau ada singa mau menerkam kita, bukan kita diam saja memberikan badan kita, tidak, tapi ada usaha. Jadi tetap ada usaha, karena usaha itu adalah ibadah. Usaha itu adalah perintah. Kalau diperintah maka menjadi ibadah. Kalau kita lakukan karena kita ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada posisi dua itu. Tenang tapi tetap berusaha. Tenang dan tetap berusaha. Kalau usaha tentunya dilakukan dengan dua ya. Usaha secara medis, usaha secara lahiriah, usaha secara orang bilang lahir batin gitu ya, secara batin. Di sini maksudnya usaha secara batiniah, maksudnya meningkatkan hubungan kita dengan Allah dengan baik, khususnya dengan banyak berzikir itu yang penting. Tinggalkan yang haram-haram, karena yang haram-haram itulah yang menyebabkan lemahnya manusia, lemahnya benteng manusia dari segala macam gangguan, termasuk gangguan setan, sihir, kemudian jin. Itu salah satunya adalah, bahkan itu faktor pentingnya adalah karena banyaknya menerjang keharaman ya. Kemudian zikirlah, banyak zikir kepada Allah, minta perlindungan, minta afiat, minta keselamatan. Yaitu diantaranya setiap pagi dan sore kita membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Nabi juga bersabda, siapa membaca itu pada pagi hari maka dia akan diselamatkan dari mara bahaya, dari penyakit, dari hal-hal yang akan menjangkiti dia, bahaya yang akan menerkam dia. Dia akan selamat sampai sore hari. Siapa yang baca sore hari, dia akan selamat sampai pagi. Maka hendaknya kita membaca zikir pagi sore. Salah satunya diantaranya adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Kemudian juga diantara zikir pagi sore, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa mali wa ahli. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hafizni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Rabbi a'udzu bika an ubtala min tahti. Itu semua adalah zikir pagi dan sore, bisa dilihat di dalam azkarus sabah wal masa. Kemudian Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ini semua adalah doa-doa minta perlindungan, minta kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga salat malam, karena salat malam itu juga bisa menolak bala, bisa mataradatun liddai, bisa menolak penyakit-penyakit juga. Kemudian setelah kita usaha bersandar kepada Allah, mendekat kepada Allah, banyak zikir kepada Allah. Dan juga diantaranya juga adalah dengan istighfar, banyak istighfar, karena mungkin saja adalah dosa-dosa kita inilah yang menyebabkan turunnya bala. Jadi tetap banyak istighfar juga. Nah, setelah mendekatkan diri kepada Allah, maka kita juga usaha secara lahiriah, menjaga kebersihan, mengetahui
virus corona itu apa, kriterianya apa, sehingga kita tahu masa inkubasinya berapa, kita bisa datangkan ahli kesehatan atau ahli yang ahli dalam hal itu. Kemudian kita meminta petunjuk mereka yang ahli-ahli itu bagaimana menanggulanginya gitu ya. Yaitu dengan cara isolasi, misalkan kita yang dilakukan banyak pemerintah, dilakukan banyak oleh pemerintah ya, oleh khususnya pemerintah daerah itu sementara meniadakan kegiatan yang sifatnya umum, kemudian hanya kegiatan dilakukan di rumah dan seterusnya. Itu adalah dalam rangka menjaga diri secara lahiriah. Itu memang diperintahkan sebagaimana sabda Nabi tadi, wa firru minal majnuni kama tafirru minal asad. Saya kira itu semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga kaum muslimin semuanya, dan memberikan keselamatan untuk kita dan negeri kita yang kita cintai ini, Indonesia, adalah negeri yang aman, ya semua penduduknya dikaruniakan kepada mereka semuanya, kita semua ini kesehatan dan keselamatan, dan menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira itu. Terima kasih. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.